Di meja makan, di mobil, bahkan sebelum tidur. Makin banyak anak kecil yang sudah megang gadget di tangannya. Data BPS 2025 mencatat hampir separuh anak usia dini di Indonesia sudah menggunakan handphone. Jadi, kapan sih sebenarnya anak boleh diberikan screen time? Dan apa yang terjadi di otak mereka saat menatap layar? Ayo kita bahas. Salah satu alasan orang tua memberikan screen time pada anak karena katanya bisa jadi penenang instan ketika orang tua lelah. Fenomena ini disebut dengan digital nanny. Padahal ironisnya 95% aplikasi anak-anak mengandung iklan terselubung bahkan pada aplikasi yang berlabel edukasi sekalipun. Hal ini memang sengaja dirancang supaya anak terus-menerus menekan layar. Lalu sebenarnya apa sih yang terjadi di otak anak ketika mereka screen time? Otak itu memiliki sifat neuroplastisitas, yakni kemampuan untuk pembentukan jalur saraf baru berdasarkan pengalaman. Pada anak-anak, otak itu seperti tanah liat yang lunak dan mudah dibentuk. Jadi, hal-hal yang sering menstimulasilah yang akan mendominasi pembentukan otak dan karakter anak. Apalagi, moms and dads perlu tahu kalau di 2 tahun pertama adalah fase yang paling krusial. Di usia 2 tahun, berat otak anak sudah mencapai 80% dari otak dewasa loh. Maka dari itu, konsumsi konten digital seperti video pendek, autoplay dengan kontras yang tinggi, dapat memicu lonjakan dopamin instan pada otak anak yang masih sangat sensitif. Jika penggunaan gadget dilakukan secara berlebihan tanpa pendampingan, dampaknya dapat terlihat pada 4 aspek perkembangan anak. Pertama, pada aspek emosi. Anak bisa menjadi lebih sulit mengelola perasaannya dan cenderung bisa lebih mudah marah atau tantrum ketika penggunaan layar tiba-tiba dihentikan. Kedua, pada aspek kognitif. Penggunaan layar yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan anak untuk fokus, mengendalikan impuls, dan juga menjalankan fungsi eksekutifnya. Yang ketiga, pada aspek bahasa. Kurangnya interaksi dua arah bisa membuat anak kehilangan kesempatan untuk berlatih berkomunikasi, sehingga bisa merisikokan untuk menghambat perkembangan bahasa, termasuk juga untuk meningkatkan risiko mendapatkan speech delay. Terakhir, pada aspek fisik. Jadi paparan cahaya dari layar atau dari gadget sebelum waktu tidur dapat mengganggu produksi hormon melatonin, sehingga kualitas dan durasi tidur anak bisa menjadi berkurang. Lalu, kapan sih anak diperbolehkan memiliki screen time? Menurut WHO dan AAP, di bawah 18 bulan screen time tidak direkomendasikan sama sekali. Di usia 18-24 bulan, anak boleh diperkenalkan, namun pastikan untuk memilih konten berkualitas dan pastikan untuk mendampingi anak, bukan dibiarkan sendiri saja. Di usia 2 tahun ke atas, berikan anak screen time maksimal 1 jam per hari dan semakin sedikit, semakin baik. Lalu, gantinya screen time apa sih? Gantinya adalah aktivitas sensori seperti permainan Play-Doh atau permainan Lego. Orang tua juga dapat membacakan buku cerita sebelum anak tidur. Dan di kesempatan yang ada, orang tua dapat membantu anak untuk bermain peran. Aktivitas seperti ini akan memperkaya otak anak dibandingkan dengan memberikan mereka screen time di usia yang dini. Moms and dads juga dapat menerapkan screen-free zone atau zona bebas layar di rumah. Contohnya ketika mereka makan, ketika sebelum tidur, atau saat sedang berkumpul dan bermain bersama keluarga. Ketika waktunya datang, silahkan pilih tontonan yang tepat. Yang pertama, yang memiliki alur yang lambat. Yang kedua, yang berwarna natural. Yang ketiga, yang memiliki jeda di antara interaksinya. Dan yang terakhir, bebas iklan yang dapat mendistraksi anak. Contohnya yang dapat diberikan kepada anak seperti kartun Bluey atau kartun Nusa. Pada dasarnya, screen time bukanlah musuh, melainkan hal yang dapat kita konsumsi namun perlu kesadaran penuh. Untuk itu, mari bersama-sama kita lebih bijak menentukan apa yang sebenarnya anak di usia dini butuhkan.